Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Ahmad Fahmi Indramanto, Ainur Rofia, dan Cio Febri Bayu Pratama akan menyampaikan materi mengenai Six Sigma. Di sini kami menggunakan skripsi dari Indah Dwi Anjayani yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk dengan metode Six Sigma pada CV Duta Java di Industri Adiwirna, Tegal. CV Duta Java di Industri Adiwirna, Tegal adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi teh wangi dengan bahan baku teh hijau dan bahan pembantu selain teh hijau. Dalam pengendalian kualitas perusahaan tersebut, masih terdapat produk cacat di atas batas toleransi sebesar 4%, yang tertinggi pada minggu ke-6, ke-10, dan ke-14, yaitu sebesar 4,61%, 4,40%, dan 4,67%. Pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan ada 3 tahapan, yaitu pengendalian terhadap bahan baku, pengendalian terhadap proses produksi, dan pengendalian terhadap barang jadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengendalian kualitas yang dilakukan dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mengurangi kegagalan produk. Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah metode Six Sigma yang meliputi 5 tahapan analisis, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Six Sigma merupakan cara pendekatan kualitas terhadap Total Quality Management atau TQM. Pada umumnya, sistem pengendalian kualitas seperti TQM dan lain-lainnya hanya menekankan pada upaya peningkatan terus-menerus berdasarkan kesadaran mandiri dari manajemen. Dan perlu diadakan analisis untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan cacat dalam tiap proses produksi. Dengan mengetahui penyebab kecacatan, dapat dilaksanakan penanggulangan sehingga akan mengurangi tingkat cacat produk yang bisa merugikan dari pihak perusahaan. Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan untuk setiap transaksi produk barang dan jasa menurut Kaspers tahun 2005. Six Sigma dapat dijadikan ukuran kinerja sistem industri yang memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan yang luar biasa dengan terobosan strategi yang aktual. Semakin tinggi target Sigma yang dicapai, maka kinerja sistem industri semakin membaik. Pada dasarnya, pelanggan akan merasa puas apabila mereka menerima nilai yang diharapkan mereka. Apabila produk diproduksi pada tingkat kualitas Six Sigma, maka perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan atau mengharapkan bahwa 99,99966% dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada dalam produk itu. Menurut Kaspers tahun 2005, terdapat 6 aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six Sigma, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan, yang kedua, identifikasi produk, yang ketiga, identifikasi kebutuhan dalam memproduksi produk untuk pelanggan, keempat, definisi proses, kelima, menghindari kesalahan dalam proses dan menghilangkan semua pemborosan yang ada, dan yang keenam, tingkat proses secara terus-menerus menuju target Six Sigma. Selanjutnya yaitu hasil. Dalam hasil yaitu define berdasarkan permasalahan
yang ada ditemukan 3 penyebab produk cacat tertinggi yang dapat didefinisikan sebagai berikut ataupun seperti berikut. Yang pertama adalah penyortiran sebanyak 25%, dan yang kedua pemanggangan sebanyak 16%, dan pembungkus teh yang rusak sebesar 18%. Untuk penyortiran sebanyak 25% merupakan adalah awal pemilihan bahan baku seperti teh hijau, bunga melati, dan bunga gambir menjadi teh seduh. Kurang telitinya pekerja pada bagian quality control menyebabkan kebocoran pada penyimpanan di gudang, sehingga banyak bahan pada proses produksi yang tidak berkualitas. Lalu yang kedua adalah kemacetan pada mesin oven yang membuat pemanggangan pada kualitasnya sebesar 16%. Pada kemacetan pada mesin oven ini membuat bahan menjadi gosong dan membuat bahan baku menjadi berbau tidak sedap. Lalu yang ketiga, pembungkus teh yang rusak. Mengapa begitu? Karena pemasangan lem yang tidak bersempurna, terus juga ada kertas pada pembungkus teh terkena air, dan juga ada potongan dari teh tersebut yang terlalu panjang hingga membuat proses pembungkusan teh tidak bagus. Lalu untuk selanjutnya, peningkatan kualitas Sigma berdasarkan hasil observasi untuk mengurangi atau menekan produk cacat dari 4,33% menjadi 0%, terbukti dengan adanya produk cacat tertinggi sebanyak 4,6% dan terendah 4%. Dengan data tersebut, CV Duta Java di industri dapat menekan kecacatan produk ataupun menekan lagi agar dalam kecacatan produk tersebut menjadi 0%. Baik, untuk step selanjutnya adalah measure. Measure adalah tahap pengukuran yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap analisis diagram kontrol, dan tahap kedua adalah pengukuran tingkat sigma dan defect per million opportunity atau DPMO. Yang untuk selanjutnya, pada slide 12, pada data tersebut dapat dilihat pada pengukuran yang dilakukan oleh Statistical Quality Control jenis P-chart produk akhir dari bulan Januari sampai April 2020, yaitu ukuran sampel sebesar 20, dan jenis teh wangi yang digunakan adalah teh hijau. Teh wangi yang dihasilkan sepanjang bulan Januari sampai April 2010 pada teh hijau sebesar 1.174.000 kg, dan ditemukan produk cacat karena 3 penyebab tadi sebanyak 29.277 kg. Dan untuk di slide berikut, teman-teman bisa lihat, dapat dilihat pada tabel berikut bahwasanya proses industri memiliki kapabilitas yang baik. Nilai DPMO dari bulan Januari sampai April adalah 16.5670,6539. Prestasikan bahwa dari sejuta kesempatan yang ada akan terdapat 16.5670,6539 kemungkinan bahwa proses produksi itu tidak mampu memenuhi toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan yang berada pada tingkat minimum 4%. Analyze merupakan tahap untuk peningkatan kualitas dengan mengidentifikasi penyebab kerusakan, yaitu diagram Pareto dan diagram sebab akibat. Dapat dilihat dari hasil pengamatan pada tabel 4.3 maupun gambar 4.2, diketahui bahwa jenis cacat terbesar yang terjadi pada produksi produk teh wangi periode Januari sampai April 2010 adalah jenis cacat saat penyortiran yang disebabkan oleh ketidaktelitian karyawan saat mensortir bahan baku atau keteledoran karyawan. Nilai jumlah persentase cacat ini tercatat hingga 25%. Selanjutnya, jumlah cacat terbesar kedua adalah kertas pembungkus teh yang sobek dengan jumlah persentase sekitar 18%. Jumlah cacat ketiga adalah pemanggangan dengan jumlah persentase 16%. Jumlah cacat keempat terbesar adalah kertas pembungkus teh yang kotor dengan jumlah persentase cacatnya 15%. Selanjutnya adalah jenis cacat pemeraman dan tingkat kepadatan teh tidak sama, yang masing-masing memiliki persentase sebesar 14 dan 12%. Jadi, perbaikan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah cacat pada saat pensortiran bahan baku. Hal ini dikarenakan cacat tersebut merupakan jumlah cacat yang terus besar dibandingkan dengan cacat lainnya. Berdasarkan pengamatan di atas,
Kecacatan produk disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, mesin merupakan faktor utama penyebab kecacatan produksi dikarenakan kurangnya perbaikan dan pengawasan mesin. Selanjutnya, penerimaan bahan baku yang kurang hati-hati dan teliti. Proses pengeleman kurang teliti sehingga lem menjadi tidak rapi. Selanjutnya, gudang penyimpanan kurang terjaga yang menyebabkan barang disimpan menjadi membusuk akibat gudang bocor. Lalu, pengamatan produk cacat kurang detail setiap hari produksi. Kemudian, kontrol cacat tidak dapat dilakukan dengan baik oleh supervisor. Dan yang terakhir, skill dan kesadaran operator produk cacat yang kurang. Improve. Tindakan perbaikan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengawasan kualitas pada proses produksi yang mencakup pada mesin bilong, oven, dan mesin pembungkusan di bagian awal proses. Yang kedua, bahan baku daun teh dan bunga melati yang diterima oleh supplier harus dipilih lebih teliti lagi agar mendapatkan mutu daun teh yang berkualitas. Yang ketiga, membuat check sheet pendataan produk cacat dan produk baik. Dan yang keempat, supervisor bertanggung jawab terhadap produk cacat masing-masing sebagai hasilnya dilaporkan kepada manajer produksi. Kontrol. Untuk kontrol yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, melakukan perawatan dan perbaikan mesin secara berkala. Yang kedua, melakukan pengawasan bahan baku oleh bagian karyawan produksi agar mutu barang yang dihasilkan berkualitas. Yang ketiga, melakukan pengawasan pada proses pembungkusan teh. Yang keempat, melakukan pencatatan dan penimbangan produk cacat setiap hari dari masing-masing jenis teh dan mesin yang digunakan oleh karyawan pada masing-masing bagian. Yang kelima, melaporkan hasil penimbangan produk cacat berdasarkan tipe produk cacat kepada supervisor. Yang keenam, total produk cacat dicantumkan dalam daily secondary SPV yang dilakukan oleh karyawan bagian finishing. Dan yang terakhir, total produk cacat dalam periode 1 bulan dicantumkan dalam monthly manager scorecard atas pertanggungjawaban manajer produksi untuk dilaporkan ke presiden direktur. Kesimpulan. Analisis hasil penelitian menggunakan metode Six Sigma untuk mengetahui pengendalian kualitas dengan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pendefinisian atau define, adalah mendefinisikan masalah standar kualitas dalam proses produksi perusahaan, mendefinisikan rencana tindakan yang harus dilakukan, serta menetapkan sasaran dan tujuan peningkatan kualitas Six Sigma. Yang kedua, sedangkan pada tahap pengukuran atau measure, dihitung nilai upper control limit atau UCL, lower control limit, serta perhitungan DPMO dan sigma pada 3 penyebab cacat tertinggi, yaitu penyortiran, pemanggangan, kertas pembungkus teh yang sobek. Berdasarkan nilai perhitungan sigma, rata-rata nilai sigma perusahaan 3,92 dengan 8.283 defect per million opportunities atau DPMO. Yang ketiga, pada tahap analyze dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas teh hijau dan kemampuan proses perusahaan cukup baik, serta faktor-faktor utama penyebab produksi cacat adalah unsur mesin. Yang keempat, tahap selanjutnya adalah improve, dengan melakukan perawatan dan perbaikan mesin secara berkala, mengawasi karyawan bagian produksi, dan memilih kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi, serta pengelompokan produk cacat berdasarkan jenis kecacatan. Melakukan pengamatan setiap minggu, pendataan cacat produksi dilakukan secara detail, pengontrolan produksi cacat dilakukan dengan baik, skill dan kesadaran operator harus ditingkatkan, supervisor bertanggung jawab terhadap produk cacat masing-masing area. Dan yang terakhir adalah kontrol dengan melakukan pencatatan dan penimbangan produk cacat dari masing-masing jenis kerusakan.
melaporkan hasil penimbangan kepada supervisor dan pengawasan terhadap produksi oleh ketua bagian produksi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan cukup memberikan manfaat dalam upaya mengurangi kegagalan produk, tetapi masih belum maksimal. Maka, saran dari penulis dengan hasil penelitian ini yaitu sebaiknya perusahaan meningkatkan kapabilitas Sigma, meningkatkan proses dengan cara melakukan perbaikan terhadap mesin, karyawan, bahan baku, metode, dan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.